Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang auditing dan profesi akuntan publik. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Nina Anggreni Ananda dengan NIM 190302084. Yang kedua Marta Kristia Wahyuni dengan NIM 190302096. Sejarah auditing. Menurut catatan seorang ahli sejarah akuntansi, bahwa asal-usul auditing dimulai jauh lebih awal dibandingkan dengan asal-usul akuntansi. Ketika kemajuan peradaban membawa pada kebutuhan akan adanya orang yang dalam batas tertentu dipercaya untuk mengelola harta milik orang lain. Pada awalnya, audit terhadap perusahaan harus dilakukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bukan merupakan penjabat perusahaan serta mereka yang ditunjuk oleh pemegang saham. Profesi akuntansi segera bangkit dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan pasar serta perundang-undangan yang segera direvisi sehingga memungkinkan orang yang bukan pemegang saham dapat melakukan audit. Definisi dari auditing yaitu suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jenis-jenis audit. Yang pertama, audit laporan keuangan atau financial statement accounting berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, audit kepatuhan atau compliance audit berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasional sesuatu entitas telah sesuai dengan persyaratan. Yang ketiga, audit operasional atau operational audit berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu dalam suatu perusahaan bisnis. Proyek visi CPA. CPA adalah profesional terpercaya yang memungkinkan manusia dan organisasi membentuk masa depan. Dengan menggabungkan wawasan, pengetahuan, dan integritas, CPA dapat memberikan nilai dengan cara yang pertama, mengkomunikasikan gambaran penyeluruh dengan jelas dan objektif. Yang kedua, mengubah informasi kompleks menjadi pengetahuan penting. Yang ketiga, mengantisipasi dan menciptakan peluang. Dan yang keempat, merancang jalur yang dapat mengubah visi menjadi kenyataan. Tujuan inti CPA. Tujuan inti CPA adalah untuk menjadikan perubahan dunia yang kompleks menjadi suatu yang logis. Sementara hal ini dapat diterima oleh profesional lainnya. CPA menempatkan dirinya terpisah dari profesional lainnya dalam proses ini melalui nilai, kompetensi, dan jasa inti yang dapat diberikan pada situasi. Adapun jasa-jasa yang disediakan oleh kantor CPA, yang pertama jasa asuransi servis, yang kedua jasa akuntansi dan komplikasi, yang ketiga jasa atestasi, yang keempat jasa auditing, yang kelima jasa pemeriksaan, yang keenam jasa review, dan yang ketujuh prosedur yang disepakati. Selain jasa-jasa di atas, kantor CPA juga memberikan fasilitas jasa-jasa lain. Yang pertama yakni jasa teknologi atau teknologi service. Yang kedua, jasa konsultasi manajemen atau manajemen consulting service. Yang ketiga, jasa internasional atau international service. Dan yang keempat, jasa perencanaan keuangan atau financial planning service. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.